Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Isma Muslimah, Saya Desi Fitria, Saya Resta Mulyani, Saya Riko Saputra. Di sini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tugas UAS mata kuliah SKJ yang mana melakukan uji coba serangan. Di sini kami mencoba dengan 6 tools yang mana diuji sebelum menginstal WAF dan sesudah menginstalnya. 6 tools yang kami gunakan di sini yaitu ada SQL Map, Wireshark, Bob Suite, OWASP, Nikto, dan juga Nmap. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tools SQL Map, yang mana SQL Map ini digunakan untuk mengotomatiskan eksploitasi kerentaan SQL injection. Sebelumnya pastikan kita telah menginstal SQL Map di terminal Ubuntu. Lalu selanjutnya kita akan tes versi dari SQL Map. Kita langsung ketik saja, lalu SQL Map, lalu kita enter. Selanjutnya di sini kita akan mencari atau melihat struktur database yang terdapat di dalam web DVWA. Kita ketikkan alamat berikut SQL Map-U, lalu jika sudah kita enter. Di sini terdapat beberapa database. Lalu di sini terdapat beberapa database yang mana di sini kita akan berfokus pada database DVWA. Lalu selanjutnya di sini kita akan melihat table, lupa anjir. Lalu selanjutnya di sini kita akan melihat isi dari database DVWA atau table yang terdapat di dalamnya. Jika sudah kita enter. Dalam database DVWA itu terdapat dua table, yaitu guestbook dan user. Lalu selanjutnya di sini kita akan berfokus pada atau kita akan melihat isi dari table user. Jika sudah, di sini akan kita enter. Dalam database DVWA dan table user itu terdapat 5 entry, yang mana di sini terdapat user ID login, avatar firewall login, user, password, last name, first name, dan last. Lalu di sini kita dapat melihat langsung struktur dari web DVWA-nya, yang mana seharusnya tidak bisa dilihat, tapi kita dapat melihatnya. Di sini linknya kita klik kanan, lalu open link. Di sini terdapat ID 1, first name, dan surname lah. Lalu selanjutnya kita juga dapat melihat struktur database dari DVWA, yang mana di sini terdapat dua table, ada guestbook dan user. Di sini kita berfokus pada user, yang mana dari table user terdapat user, user ID, first name, last name, user, password, avatar, dan last. Dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan SQL Map tadi, yang mana ada celah keamanan. Yang pertama yaitu aplikasi rentan terhadap serangan SQL injection karena validasi input yang tidak memadai. Lalu yang kedua, data sensitif seperti nama pengguna, avatar, dan password berhasil dieksploitasi. Yang kedua itu ada resikonya, yang mana data pengguna dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, dan password yang lemah dapat meningkatkan resiko akses yang tidak sah ke sistem. Solusi yang direkomendasikan terhadap serangan ini adalah yang pertama, terapkan validasi input untuk mencegah serangan SQL injection. Yang kedua, hindari penggunaan hashing MD5, gunakan algoritma modern seperti
Bcrypt. Lalu yang ketiga, terapkan kebijakan kata sandi yang kuat dengan panjang minimal, kombinasi karakter, dan yang lainnya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba uji coba serangan dengan menggunakan tools Wiresec, yang mana Wiresec digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data yang dikirim melalui jaringan. Selanjutnya di terminal kita klik langsung Wiresec, lalu kita enter. Selanjutnya di sini kita pilih yang npost 3. Lalu kita play. Kita masuk ke browser. Di sini kita ketikkan username seandainya admin. Lalu passwordnya 12345. Sudah kita login. Selanjutnya di sini kita stop dan kita cari http lalu kita enter. Lalu di sini kita klik yang HTML. Di sini sudah terlihat untuk username dan passwordnya yang sudah kita masukkan di dalam web sebelumnya, yang mana seharusnya ini tidak dapat terlihat, tapi di sini dengan menggunakan Wiresec kita dapat melihat untuk username dan passwordnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan tools zproxy, yang dimana kegunaannya sendiri mengidentifikasi kerentanan aplikasi web secara otomatis. Untuk langkah awal, kita install terlebih dahulu OWASP Zap dengan cara ketik di terminal sudo apt install zproxy. Karena di sini saya sudah install zproxy-nya, di sini saya akan menjalankan saja aplikasinya. Di sini kita ketikkan saja, kita update terlebih dahulu dengan perintah sudo apt update. Kita tunggu proses update sebentar. Setelah proses update selesai, kita jalankan zproxy-nya dengan mengetikkan perintah di terminal zproxy, yang dimana dia akan otomatis membuka aplikasinya. Zproxy. Kita tunggu sebentar. Untuk web yang saya akan uji, saya menggunakan web DBWA. Di sini kita sudah siapkan terlebih dahulu untuk halaman webnya. Kita tunggu sebentar. Setelah
Setelah muncul pilihan ini, kita pilih start saja. Lalu kita pilih yang auto scan. Nah, pada URL to attacks ini kita masukkan URL DBWA kita, yang dimana tadi saya menggunakan localhost 1080/DBWA. Nah, di sini kita attack saja untuk men-scan-nya. Di sini proses scan-nya sedang berjalan. Kita tunggu prosesnya sedang berjalan, di mana dia akan meng-scan web DBWA apakah ada celah dari keamanannya. Kita oke saja ini. Nah, ini kita bisa lihat prosesnya di alters, yang dimana di sini sudah ada yang terbaca seperti anti CSRF-nya ada sudah terbaca 9, lalu cookie width-nya sudah ada 4, missing anti header-nya 53, lalu CSP 2. Di sini bisa kita pilih juga untuk melihatnya, yang ada di mana gate-nya localhost 1080. Lalu untuk prosesnya ini memerlukan waktu cukup lama, jadi kita tunggu saja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk altersnya sendiri ada anti CSF-nya ada 10, lalu error disclose-nya ada 12, lalu CSF-nya ada 2, style SCR-nya ada 2, lalu content security-nya kita geser sebentar, ada 73, lalu missing anti header-nya 53, lalu cookie-nya 4, dan seterusnya. Lalu di sini kita juga bisa melihat dari HTTP localhost 1080 ini ada DBWA, lalu get DBWA. Di sini bisa kita lihat lagi, kita buka di get-nya. Nah, di sini ada post security PHP-nya, lalu DBWA, CSS, JS, dan lain-lain yang seharusnya tidak boleh kita lihat dengan celah keamanan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menggunakan tools Briswip, yang dimana saya akan mencoba login di DBWA tetapi menggunakan password dan username yang salah. Nah, fungsi dari Briswip sendiri saya akan coba mencari username dan password yang benar. Untuk langkah awal kita aktifkan dulu proxy-proxynya. Nah, di sini proxy-proxynya kita ubah menjadi Brave.
Lalu kita masuk ke brush sweep-nya. Di brush sweep kita masuk ke proxy. Untuk intercept op ini kita ubah menjadi on. Nah, untuk sebelumnya saya masuk dulu ke group interface-nya ini. Untuk menu loginnya saya masuk dulu ke sini. Nah, setelah di sini kita aktifkan lagi untuk proxy-proxinya. Lalu di brush sweep-nya kita aktifkan intercept-nya ini. Setelah aktif, kita masuk ke Firefox lagi, lalu kita coba login. Di sini saya coba masukkan password yang salah, lalu kita tes. Passwordnya ini saya masukkan tes, lalu saya akan coba login. Setelah tanda proxy-proxy ini masuk, kita masuk lagi ke proxy-proxinya. Kita masuk lagi ke brush sweep-nya, maksud saya. Nah, di sini kita lihat. Di sini udah tertangkap, yaitu post dengan alamat dbwa. Kita klik kanan, lalu kita pilih send to intruder. Nah, setelah itu kita masuk ke send intruder ini. Nah, di sini kan ada password username-nya itu admin, lalu passwordnya ini tes. Kita add terlebih dahulu, kita klik 2 kali di bagian username dan passwordnya. Kita klik 2 kali, lalu kita add. Sama di passwordnya juga, kita klik 2 kali, lalu kita add. Nah, untuk spinner attacks ini, kita ubah ke Coaster Bomb Attacks. Nah, pada bagian file loads ini, untuk username, kita masukkan sekiranya username dan password username yang sering digunakan, bebas lah di sini. Di sini kita masukkan bebas. Yang pertama saya masukkan admin, lalu admin 1, yang dimana brush sweep akan mencari di password dan username mana yang benar, yang bisa login. Nah, di sini kita coba lagi admin, lalu username kita coba semua, bisa juga dengan nama saya sendiri, Riko Saputra, admin 2. Di sini saya mencoba menggunakan 5 saja terlebih dahulu. Nah, setelah bagian username, kita masuk ke bagian passwordnya. Sama di sini kita masukkan bebas password apa saja yang ingin kita masukkan, yang ingin kita coba. Di sini saya masukkan password, lalu ada admin 1 atau 1 2 3 4 atau nama saya sendiri. Nah, setelah kita masukkan, di sini kita start saja attacks-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini prosesnya ini sedang berjalan. Kita okekan saja. Nah, untuk proxy-proxinya saya matikan terlebih dahulu. Nah, kita tunggu sebentar. Kita lihat prosesnya. Di sini masih berjalan, kita tunggu sebentar. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, karena di sini dia sedang meng-scan password mana yang benar. Di sini ada kodenya sendiri.
Di like-nya ada 5033, 5032. Kita tunggu sebentar. Masih 16 dari 36. Kita tunggu sebentar. Sudah 31 data yang masuk. Nah, di sini sudah selesai hasilnya, hasil dari dia mencari password mana yang benar. Nah, di sini muncul, untuk cara mudahnya kita atur saja di line ini supaya kode yang paling beda itu akan muncul di bagian atas. Di sini 5032 dan 5033. Untuk 5032 di nomor 1 ini adalah password dan username benar saya, yang dimana untuk username saya sendiri adalah admin dan password saya adalah password. Nah, yang dimana seharusnya BruceWip tidak boleh bisa menebak dengan kode lines yang berbeda ini. Jadi password dan username saya berhasil dibaca oleh BruceWip, yang dimana di sini terdeteksi untuk line-nya yang paling berbeda ada dua kemungkinan, yang dimana ada di 532 saja, karena di sini dua ini yang kemungkinan berbeda dan kemungkinan benar, dan di sini benar password saya admin, username saya admin, dan password saya password. Selanjutnya, saya akan menggunakan Tools and Map. Kegunaan memindai jaringan untuk mendeteksi port yang terbuka dan layanan yang berjalan. Pertama, saya install Nmap terlebih dahulu dengan menjalankan perintah di terminal. Karena di sini saya sudah menginstal, saya akan langsung memulainya dengan mengetikkan perintah di terminal, yaitu Nmap. Sebelum menjalankan, saya update terlebih dahulu dengan perintah sudo apt update. Enter. Selanjutnya ketik nmap. Selanjutnya saya menjalankan perintah nmap
dengan IP 127 Fungsinya untuk memindai semua port yang terbuka di localhost. Ada port 631, ada 1080, ada 3306. Selanjutnya kita bisa melihat layanan yang berjalan. Caranya kita ketik di terminal nmap 127.0.0.1. Yang mana akan menampilkan nama layanan dan versinya. Untuk penjelasannya, nmap min p 1 min 655335 dengan IP 127.001 melakukan pemindaian pada semua port di alamat 127.0.0.1 localhost port yang terbuka 631 TCP 1080 TCP layanan SOC proxy servernya. Untuk 3306 TCP layanan MySQL database server. Untuk nmap min sv 127.0.0.1 melakukan pemindaian dengan deteksi versi layanan. Hasil deteksi versi 631 TCP CUPS 24 1080 TCP Apache HTTPD versi 2.4.52 Ubuntu, dan ada 3306 TCP MySQL versi 555 min 10 min 6 min 18 MariaDB. Untuk analisis dan resikonya, port 631 CUPS berisiko jika layanan CUPS diakses oleh pihak luar karena dapat digunakan untuk mencuri dokumen cetakan. Disarankan membatasi akses hanya ke localhost atau jaringan internal. Port 1080 HTTP Apache berpotensi terbuka untuk serangan jika ada kerentanan pada versi Apache yang digunakan. Pastikan Apache dikonfigurasi dengan benar dan diupdate ke versi terbaru untuk menghindari eksploitasi. Port 3306 MySQL rentan terhadap serangan brute force jika akses database tidak dibatasi ke localhost saja. Pastikan MySQL memiliki kata sandi yang kuat dan akses dari jarak jauh dinonaktifkan jika tidak diperlukan. Selanjutnya ada tools Nikto. Kegunaannya untuk menguji keamanan server web untuk menemukan kelemahan konfigurasi. Langkah awal, kita install terlebih dahulu Nikto dengan mengetik perintah di terminal. Karena di sini sudah diinstal, jadi langsung saja ketik Nikto lalu enter. Ini adalah versi Nikto yang saya gunakan. Langkah selanjutnya, kita scan server web yang akan kita uji dengan mengetik Nikto HTTP localhost
lalu enter. Hasil yang ditampilkan pada gambar merupakan output dari tools Nikto, sebuah web server scanner yang digunakan untuk mendeteksi kerentanan keamanan pada sebuah server web. Jadi yang pertama ada informasi target. Di sini ada IP-nya 127.0.0.1, kemudian ada hostname-nya yaitu localhost, kemudian ada port-nya 1080, kemudian ada start time untuk waktu mulai. Yaitu ada selanjutnya ada anti click jacking, exploit option, header tidak ada sehingga rentan terhadap serangan click jacking. Ada cookie security, dibuat tanpa flag HTTP only, membuatnya lebih mudah diakses oleh skip JavaScript jahat. Tidak ditemukan direktori CGI default, tetapi beberapa direktori seperti dvwa config dan dvwa database menunjukkan indexing aktif. Isi direktori dapat dilihat secara langsung jika diakses. Beberapa file dan direktori yang teridentifikasi mengandung informasi sensitif seperti dvwa config, dvwa php info.php, dvwa test, dan dvwa database. Selanjutnya file dvwa robot.txt mengembalikan status kode HTTP 200 dapat diakses. File ini seharusnya berisi instruksi untuk menghindari pengindeksan tertentu oleh crawler, tetapi justru dapat mengungkap direktori penting. Kemudian ada get post option diizinkan, namun tidak ditemukan metode seperti PUT dan delete yang bisa lebih berbahaya. Kemudian ada debug HTTP, server mungkin menaparkan informasi debug melalui header HTTP. Ada OSPDB. OSPDB mengidentifikasi kerentanan spesifik seperti konfigurasi yang bisa diekspos dan indexing aktif yang dapat menjadi celah untuk eksploitasi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan uji coba serangan tool SQL Map yang mana setelah dilakukan penginstalan WAF atau firewall. Pertama di sini kita cari alamatnya, lalu kita enter. Di sini kita melihat nama-nama database yang tersedianya. Lalu kita cari lagi. Selanjutnya di sini kita akan melihat tabel, isi tabel dari dvwa. Kita enter. Di sini di dalam dvwa terdapat dua tabel yaitu guestbook dan user. Lalu selanjutnya di sini kita akan melihat isi tabel dari user. Kita enter. Di sini terlihat isi dari table user terdapat 5 entry. Setelah dilakukan penginstalan dan sebelum penginstalan WAF itu tidak terdapat perbedaan yang spesifik dari si SQL Map. Namun terdapat beberapa perbedaan seperti sebelum menginstal WAF itu ada keberhasilan serangan SQL Map lebih mungkin berhasil menemukan
dan mengeksploitasi celah SQL injection karena tidak ada lapisan proteksi tambahan. Lalu ada deteksi celahnya yang mana tools dapat mendeteksi semua parameter rentan tanpa ada upaya mitigasi dari aplikasi. Lalu ada respon servernya, server langsung memberikan respon dari database tanpa filter atau proteksi sehingga data lebih sensitif dan mudah terekspos. Lalu ada waktu eksekusinya, serangan biasanya lebih cepat karena tidak ada proteksi yang memperlambat atau memblokir permintaan mencurigakan. Lalu setelah menginstalasi WAF itu terdapat beberapa pemblokiran serangan, yaitu WAF dapat memblokir sebagian besar payload SQL map dengan mendeteksi pola serangan. Lalu ada respon terfilter, server hanya memberikan respon yang telah disaring oleh WAF sehingga data sensitif lebih sulit untuk diakses. Lalu false positif, WAF kadang memblokir permintaan yang sah karena mendeteksinya sebagai ancaman potensial. Lalu ada waktu eksekusi, serangan bisa memakan waktu lebih lama karena WAF menambahkan latensi saat memeriksa lalu lintas, bypass kemungkinan beberapa WAF yang tidak dikonfigurasi dengan baik masih dapat di-bypass dengan teknik tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uji coba serangan tools Wiresec setelah melakukan penginstalan WAF atau firewall. Pertama, di sini kita cari aplikasi, sudah kita buka. Kita play aplikasinya. Lalu kita masuk ke Firefox-nya, lalu kita masukkan si username. Di sini kita masukkan username-nya admin, lalu passwordnya 12345. Kalau sudah kita enter. Sudah. Jika sudah, kita masuk ke dalam Wiresec lagi, kita stop. Lalu selanjutnya di sini kita cari HTTP, lalu kita enter. Di sini terlihat di HTML form your and the code. Ini ada username-nya admin dan passwordnya 12345. Dalam uji coba serangan tools ini terdapat perbedaan, yaitu sebelum pasang firewall, data sensitif terekspos seperti username dan password terlihat dalam bentuk teks biasa, plain text pada teks data yang ditangkap. Lalu protokol yang tidak aman seperti koneksi menggunakan HTTP port 80 yang tidak menyediakan enskripsi untuk data yang dikirim. Sesudah pemasangan instalasi firewall atau WAF, tidak ada perubahan yang enskripsi pada tools ini. Paket data login masih terlihat sama seperti pada sebelumnya dengan username dan password yang dapat dibaca dengan teks biasa. Fungsi firewall ini belum terlalu optimal untuk enskripsi. Firewall belum dikonfigurasi untuk memblokir atau mengarahkan lalu lintas HTTPS ke HTTPS port 443. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan tools Zaproxy yang dimana kali ini saya akan mencoba setelah menggunakan firewall. Nah, sebelumnya saya sudah menggunakan tools Zaproxy tetapi tidak menggunakan firewall, dan sekarang saya akan menggunakan firewall. Apakah ada perbedaan antara sesudah dan sebelum penggunaan firewall? Nah, di sini kita cari dulu Zaproxy-nya. Kita ketikkan saja. Nah, kita tunggu sebentar. Untuk web yang akan saya gunakan masih sama, saya akan menggunakan web DPWA sebagai web uji coba saya. Kita tunggu sebentar, prosesnya sedang berjalan.
Nah, setelah di sini kita pilih Start, lalu kita pilih yang auto scan ini. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk URL tags ini kita gunakan link DBWA kita. Di sini saya menggunakan localhost 1080, lalu garis miringnya DBWA ya, DBWA. Sorry. Nah, lalu kita attach mode. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah selesai. Kita masuk ke alter. Nah, di alter ini mungkin tidak begitu kelihatan perbedaannya, mungkin akan kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Nah, untuk sebelumnya itu di cookie-nya ini ada beberapa yang bisa kita lihat, sedangkan di sini coba kita lihat. Di sini cuman ada post http localhost dbwa security.php, sedangkan sebelumnya ada beberapa post di dbwa yang terbaca. Lalu kita lihat lagi di CSF ini. Nah, sebelumnya di CRSF ini ada beberapa juga, tetapi ini hanya 10 yang terbaca. Lalu di CSF with drift ini 2, lalu CSF style crude ini 2 yang terbaca. Lalu kita lihat dulu di sininya ada atau tidak. Nah, untuk sebelumnya juga di sini ada beberapa. Kita buka lagi di sini untuk yang get dbwa saja. Nah, untuk sebelumnya di sini ada beberapa yang bisa dibuka, tetapi di sini saya coba untuk membuka di http localhost 1080 ini sudah tidak bisa dibuka. Nah, di sini ada CSS image-nya, loginnya masih bisa kelihatan. Lalu ada main.js, kemarin juga masih ada, tapi ini sudah berkurang dan sudah ada perbedaannya. Meski di sini untuk perbedaannya sendiri tidak terlalu signifikan atau bisa dilihat secara nyata antara seperti Nikto, lalu Nmap dan lain-lain. Nah, untuk sebelum memasang firewall itu sendiri, yang dimana vulnerabilitas yang dideteksi atau SQL injection-nya itu, lalu cross-site script-nya atau XXS, lalu cross-site CSRF-nya dan lain-lain. Lalu untuk poin yang kedua, akses tidak terbatas ke database dan file system. Ini untuk yang sebelum menggunakan firewall. Lalu yang ketiga, koneksi langsung server web tanpa perlindungan tambahan. Dan keempat, ada resiko serangan tinggi. Dan yang terakhir, ZAP menampilkan banyak kesalahan keamanan dan peringatan. Nah, sedangkan di sini sesudah memasang firewall, vulnerabilitas berkurang atau tidak terdeteksi. Di sini cuman ada berkurang saja, lalu akses ke database dan file system terbatas atau tidak bisa diakses. Ada beberapa file juga yang tidak bisa diakses, tadi saya coba. Lalu koneksi ke server web dilindungi oleh firewall. Dan keempat, resiko serangan berkurang. Dan yang kelima, ZAP menampilkan kurang kesalahan, kelemahan, dan peringatan.
Untuk perbedaan signifikannya sendiri, sebelumnya Zap menampilkan banyak kesalahan keamanan pada peringatan pada tab alter. Dan sesudahnya jumlah kesalahan keamanan berkurang atau tidak ada pada tab alter. Nah, di sini masih ada tapi jumlahnya sudah berkurang. Untuk sebelumnya pula bisa melakukan screening dan menemukan Foreman test dengan mudah. Dan sesudah menggunakan firewall, kesulitan menemukan vulnerabilitas karena perlindungan firewall. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menggunakan tool Brisweep tetapi sudah dipasangkan firewall. Di video sebelumnya saya sudah menggunakan tool Brisweep tetapi belum saya pasangkan firewall, yang dimana hasilnya username dan password saya memiliki length yang berbeda, yang dimana length yang berbeda itu adalah salah satu dari password dan username saya yang sebenarnya. Nah, di sini saya akan mencoba apakah setelah dipasang firewall, username dan password saya masih terbaca di length yang berbeda atau sudah berubah. Nah, di sini caranya sama seperti tadi, kita login ke DBWA dulu, lalu pilih yang brute force ini. Nah, di sini kita aktifkan dulu proxy-proxynya. Nah, setelah diaktifkan, kita masuk ke Brisweep. Di Brisweep ini, kita pilih yang proxy. Lalu, di proxy ini, intercept up ini kita aktifkan lagi, seperti yang tadi. Kita masuk ke Firefox. Nah, di Firefox ini, untuk username-nya ini, saya masukkan username yang salah dulu. Nah, di sini kita login. Setelah ada notif di Brisweep-nya, kita masuk ke Brisweep. Nah, di sini sudah tertangkap webnya. Kita klik kanan, lalu send to infrastructure. Nah, lalu kita off-kan dulu untuk proxy-nya. Nah, di sini udah kebaca untuk admin dan untuk username dan passwordnya sama seperti tadi, kita add. Lalu passwordnya juga. Lalu untuk spinner attacks ini kita pilih yang bomb ini. Lalu kita isi. Yang pertama kita isi dulu untuk pas username-nya. Kita isi sama seperti tadi, ada admin, lalu admin 1, lalu nama saya sendiri, lalu admin 2, password. Nah, lalu setelah itu kita masukkan lagi di bagian passwordnya, kita masukkan lagi password, lalu admin. Di sini kita masukkan bebas saja, admin 1, karena di sini fungsinya kita menebak apakah username dan password kita bisa dibaca oleh Brisweep yang sebenarnya atau tidak. Di sini kita masukkan lagi, lalu ada nama saya. Jadi kita masukkan bebas saja. Nah, setelah selesai kita masukkan, kita coba dengan 4 sampel saja. Kita start attacks. Lalu klik OK saja. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, baru 9 data.
Kita tunggu sebentar, baru 16 data. Nah, di sini proses scanningnya sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lihat di lengthnya sendiri ini sudah kodenya sudah sama semua, ada di 5033. Nah, coba kita lihat satu-satu apakah ada perbedaannya atau ada kode yang berbeda. Nah, di sini kodenya sama semua, ada di 5033. Sedangkan yang saya coba sebelum menggunakan firewall tadi, ada kodenya itu yang password dan username saya yang benar ada di 5032. Dan itu juga ada dua saja data yang 5032. Jadi lengthnya itu berbeda. Nah, sedangkan setelah saya pasang firewall ini, lengthnya ini berbeda. Maksud saya sama semua gitu. Ada di 5033. Jadi perbedaan yang kita lihat setelah pasang dan sebelum pasang firewall itu bisa kita lihat password dan username yang saya masukkan itu sudah diamankan karena di sini kodenya itu udah berbeda. Jadi dari BruSwift sendiri tidak bisa ngebaca apakah ada password dan username saya yang benar atau tidak. Padahal di sini kan sudah jelas username saya adalah admin dan password saya adalah password. Nah, sedangkan di sini kodenya itu masih ada di 5033, masih sama dengan yang lain. Responnya pun sama di sini. Nah, untuk responnya. Padahal di sini ada juga yang untuk kode yang username dan passwordnya itu berbeda, tapi responnya sama. Jadi kesimpulannya ini, firewall ini berhasil memanipulasi supaya BruSwift tidak membaca password dan username saya yang benar. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan tools Nmap, tetapi sudah dipasang firewall. Kita akan lihat perbedaan sebelum dan sesudah dipasang firewallnya. Selanjutnya tulis Nmap SV 127.0.0.1 enter. Untuk hasilnya, sebelum memasang firewall, Nmap scan menunjukkan bahwa port berikut terbuka 631 Internet Printing Protocol digunakan oleh layanan CUPS Common Unique Printing System, dan untuk 1080 TCP ini HTTP Apache menunjukkan server web Apache aktif. Dan untuk 3306 TCP ini MySQL MariaDB digunakan untuk koneksi database MySQL atau MariaDB. Keamanan semua layanan yang terbuka bisa diakses tanpa batasan dari localhost 127.0.0.1. 2. Sesudah memasang firewall, port 631 1080 TCP ini dan 3306 masih terlihat terbuka dalam hasil scan Nmap. Perbedaan waktu scan, perbedaan scan, pemindaian setelah firewall sedikit lebih lama, sekitar 12,80 detik dibandingkan sebelumnya 5,22 detik. Analisis perbedaan. Firewall belum
optimisasi firewall yang dipasang belum sepenuhnya membatasi akses ke port-port tersebut. Potensi perbaikan, Anda perlu menerapkan aturan firewall yang membatasi atau menutup port tersebut sesuai kebutuhan keamanan. Untuk rekomendasinya, tutup port yang tidak diperlukan dengan aturan firewall, nonaktifkan layanan seperti CUPS jika tidak digunakan, batasi akses MySQL hanya di host yang terpercaya dengan mengedit konfigurasi file myCNF. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan tools Nikto tetapi sudah dipasangkan firewall. Kita akan lihat perbedaan sebelum dan sesudah dipasang firewall. Sebelumnya di sini saya sudah mengaktifkan sudo a2 nmod security 2. Kemudian klik Nikto. Untuk prosesnya di sini sedang berjalan. Untuk penjelasan yang dihasilkan hanya ada satu temuan, yaitu anti-clickjacking express option header masih tidak ada. Kemudian direktori sensitif file dan kerentanan lainnya tidak ditemukan. Total 6.544 item diperiksa dengan hasil yang lebih aman. Untuk perbedaan sebelum memasang firewall adalah di mana sebelum memasang menangkap 8 karakter untuk kelemahan, diantaranya ada anti-clickjacking express option header tidak ada. Kemudian cookie PHP sesit, DVWA config, DVWA PHP info.php, kemudian DVWA database, file robot txt, metode HTTP yang diizinkan, debug HTTP header, kemudian total ditemukan 6.548 item. Sedangkan untuk durasi pemindaian sebelum memasang firewall, proses scanning berlangsung selama 12 detik, menunjukkan bahwa sistem lebih mudah di-scan dengan banyak kelemahan terdeteksi tanpa hambatan. Dan sesudah dipasang firewall, ada di proses scanning memakan waktu 80 detik lebih lama dari sebelum memasang firewall. Durasi ini menunjukkan bahwa sistem mungkin telah diperkuat dengan mekanisme keamanan seperti pembatasan akses direktori dan konfigurasi file. Untuk kesimpulannya, sebelum memasang firewall menunjukkan kondisi awal yang sangat rentan terhadap berbagai jenis serangan, termasuk informasi disclosure, direktori transversal, dan serangan berbasis sesi. Sedangkan sesudah memasang firewall menunjukkan peningkatan keamanan yang besar. Sebagian besar kerentanan sebelumnya telah diperbaiki, tetapi perhatian lebih lanjut diperlukan untuk menyelesaikan masalah clickjacking dengan menambahkan header keamanan seperti express option dan content security policy. Sekian penjelasan dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi